Sebagai seorang ibu, pasca ditinggal Adiba menikah, Umi Pipik kerap kali merasa sedih. Namun putranya Abizar Al-Ghifari selalu berusaha untuk menghibur. Pemirsa Silat RCTI, kebahagiaan merkah di tengah keluarga Umi Pipik Dian Irawati atas kehadiran anggota baru Egy Maulana Fikri sebagai suami dari putri sulungnya Adiba Kanza. Ya, keduanya telah sah menjadi suami istri dan menikah pada 10 Desember 2023 lalu dalam balutan acara yang meriah dan penuh haru. Tentu saja banyak orang yang cukup penasaran apa yang menjadi alasan Umi Pipik menerima Egy untuk menjadi suami Adiba sekaligus menantunya. Dalam sebuah konten bincang-bincang bersama Meisya Siregar, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu pun mengungkap bukanlah harta, namun alasan menerima Egy lantaran melihat agama serta akhlaknya sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena menurut Umi Pipik, pernikahan bukan hanya sekedar kesiapan finansial, namun juga mental. Begitu pula yang ia lihat dalam sosok Adiba yang kini telah beranjak 23 tahun. Usia yang sama dengan dirinya saat dinikahi almarhum UJ. Sehingga ia pun memberikan restunya kepada Adiba untuk menikah. Pasti orang tua seneng ya, karena kan berarti kan dia sudah siap. Secara mental kan pasti dia siap dong gitu. Apalagi kalau Adiba umur 23. Kalau 23 kan dulu saya juga nikah 23. Oh, pas jadi kayaknya ya? pas deh gitu. Oke, sama. Kita sesuai dengan apa yang Rasulullah pernah ajarkan, bahwa kalau kita ada anak perempuan kita ada yang mendekati, ada yang melamar, maka yang pertama dilihat adalah agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak itu number one. Itu yang paling utama itu deh. Karena kalau dia dengan Allah aja taat, dia dengan Allah aja takut, pasti dia akan memuliakan hamba Allah gitu. Urusan materi mah ya Allah, nikah kan pasti akan memperluas rezeki kan gitu. Jadi itu urusan belakangan. Ya nggak gimana-gimana, alhamdulillah lega sudah menikahkan anak. Itu udah lega alhamdulillah. Pastilah namanya orang tua kan kepengen ya melihat anaknya bahagia. Bukan hanya Adiba, Abizar, mereka menikah muda itu sudah orang tua sudah menjadi hal yang bahagia lah, maksudnya orang tua sudah lepas dari tanggung jawab itu, maksudnya mereka sudah ada yang menemani, jadi kita sudah cukup untuk menemani saat kandungan, mendidik, merawat mereka, saat mereka sudah menikah ya itu sudah ada yang menemani orang lain gitu, tapi ya pasti bahagialah. Sebagai orang tua, Umi Pipik tentu memberikan wejangan kepada putri sulungnya sebelum menjalani rumah tangga, termasuk perihal kemandirian pasca menikah. Karena itulah ia melarang Adiba untuk lagi tinggal satu rumah dengan dirinya dan ikut mengabdi kemanapun suaminya pergi. Namun Umi Pipik menjelaskan bukan berarti dirinya mengusir. Namun salah satu alasannya juga untuk menghindari konflik antara menantu dan mertua yang kerap terjadi di masyarakat. Lantas benarkah Umi Pipik selalu merasa sedih saat ia membangunkan anak-anaknya untuk ibadah bersama dan melihat Adiba sudah tidak ada lagi di kamarnya? Bahkan nanti saat kalian sudah menikah pun kalian nggak boleh tinggal di rumah Umi, saya bilang gitu. Kalian harus mandiri, bukan berarti ngusir, bukan. Tetapi untuk menghindari konflik mertua dan menantu, sepakat gitu. Kabarnya baik, sudah sama suaminya gitu. Walaupun saya kan ada kebiasaan tuh kalau tiap subuh saya naik ke atas ke kamar anak saya satu-satu saya bangunin gitu ya, satu-satu dibuka pintunya. Pas buka pintu Adiba, ya Allah anaknya nggak ada, nangis gitu sih. Ya karena kebiasaan ngumpul kita sama-sama, terus sholat subuh sama-sama gitu. Jadi pas kebuka satu-satu Adiba doang ya nggak ada. Fokus ke situ enggak, yang penting dia bisa ibadah dengan suami udah. Kalau untuk urusan buah hati kan Allah yang kasih ya, jadi ya gimana Allah kasihnya kapanpun itu ya kita siap-siap aja. Saya juga siap jadi jida ya. Nanti ceramah sambil bawa cucu kan seru ya. Sebagai seorang ibu, pasca ditinggal Adiba menikah, Umi Pipik kerap kali merasa sedih. Namun putranya Abizar Al-Ghifari selalu berusaha untuk menghibur.
Karena bukan hanya Umi Pipik, Abizar sebagai sosok yang dekat dengan Adiba sejak mereka kecil pasti paham betul apa yang dirasakan oleh sang ibunda. Terima kasih. Jadi menjadi sosok untuk kakak. Doakan kakak. Semoga dia selalu selalu. Ini bisa selalu menjaga. Alhamdulillah, karena memang kan sebenarnya mungkin berat buat dia gitu ya, buat Abizar, karena kan tanggung jawab ya, sebuah tanggung jawab yang dia menjadi laki-laki tertua di keluarga gitu, dan dia harus menikahkan kakaknya itu kan nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi saya tetap terus sebelum menikahkan aja saya tahu, ngelihat dia grogi, ngelihat dia menghela nafas terus saya peluk dia, saya peluk di kamar, saya suruh bersolawat. Dia makan orangnya tahu sendiri ya, iseng Abizar itu. Jadi kalau pas saya lagi kayak kemarin tuh saya lagi sendiri gitu, emang sendiri, lagi bener-bener sendiri, gak ada siapapun, cuma sama dia doang. Dia di kamar gitu, terus saya duduk di ruang tamu, di ruang tengah gitu kan, yang nomor 3 lagi ada acara di sekolahnya, pentas seni, Bila lagi ke pondok gitu. Udah duduk aja, tiba-tiba dia turun dari tangga udah pakai kostum Spider-Man. Ya, tahun yang sama seperti sebelumnya, tahun buat gua belajar dan memperbaiki diri sendiri. Lebih baik aja udah, itu doang. Seperti diketahui, hubungan Umi Pipik dengan anak-anaknya memang terjalin begitu dekat. Apalagi setelah kepergian almarhum UJ, beberapa kali mereka mendapat ujian kehidupan yang cukup berat. Salah satunya peristiwa kebakaran rumah yang tak hanya merenggut semua harta benda, namun juga nyaris membuat Umi Pipik dan anak-anaknya hampir kehilangan nyawa 2014 silam. Ia pun mengaku bersyukur karena saat itu pertolongan Sang Pencipta menyelamatkan mereka semua. Karena masih teringat jelas di benak Umi Pipik betapa mencekamnya saat musibah itu terjadi. Bahkan sempat membuatnya sangat trauma. Saat itu kira-kira 1:30 lah. Terbangun itu karena pasang alarm, dan kebangun pas situasi kamar itu udah kok saya kayak dipanggang ya. Karena AC nyala tapi panasnya luar biasa. Saya kebangun, saya lihat kok saya terbangun kok di pintu kayak ada asap-asap masuk. Ini asap apa gitu ya, masuk ke kamar, pintu sela-sela pintu. Akhirnya saya coba buka kamar, itu di tengah tuh kamar anak-anak udah terkepung api semuanya. Dan saya teriak-teriak di situ 1:30 malam, siapa yang mau denger? Ya saya merembet-merembet ke kamar anak-anak, itu udah mati, lampu udah mati semua. Di situ saya merasa Allah itu dekat sekali. Justru ngerasa deket, Terkepung api yang panasnya luar biasa, Mbak Mesya. Aku aja nggak ngebayangin, hampir sebulan aku trauma. Dengar pemadam kebakaran aku tutup kuping. Dengar berita orang kebakaran aku teriak. Gak sanggup berada di tengah api yang udah kayak berada di neraka, gelap, asap tebal. Anak-anak terkepung semuanya. Kalau bukan Allah siapa? Kayak apa ya? Kayak ditampar sama Allah suruh bangun. Ini loh, selama ini kamu nanya kenapa aku? Bertanya bahwa kok Allah kayaknya nggak adil. Ini bentuk sebuah keadilannya Allah dengan cara yang beda. Kan gitu. Di situ yang, ya Allah terima kasih, Allah tuh deket banget. Kayak, ya menurut saya mustahil banget untuk selamat di kebakaran itu sama anak-anak saya. Saat itu saya ngebayangin saya mustahil banget untuk saya selamat di situ. Akhirnya Allah mempunyai cara yang lebih mustahil lagi dari apa yang menurut kita mustahil kita selamat. Ternyata Allah masih kasih kesempatan itu. Saya bisa merembet-merembet dengan keadaan saya nggak pakai alas kaki, panas luar biasa. Saya selamatin anak-anak ke kamarnya anak-anak satu-satu, ayo keluar. Dan itu masih kecil-kecil semuanya.
ya, ayo bangun gitu. Abizar yang pertama kali keluar, terus udah langsung ke kamar Umi karena kamar saya yang belum terbakar, baru panasnya aja. Ternyata akhirnya kita selamatin Bilal yang saat itu masih belum ada yang nolong tuh belum ada. Jadi berjuang sekeluarga. Belum ada. Terus akhirnya kita keluar semuanya, akhirnya kita loncat, selesai. Begitu itu baru tuh orang-orang baru pada datang. Loncat gitu ke bawah dari lantai 2. Jadi dari lantai kamar saya itu masih ada kanopi. Oh, Jadi kita ke kanopi dulu, dari kanopi baru turun ke bawah. loncat gitu. Setelah musibah itu, selama 5 tahun, Umi Pipik bersama anak-anaknya sempat mengontrak rumah, bahkan sampai 9 kali pindah. Bagi Umi Pipik, selain tentunya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya yang sejak kecil harus mengalami berbagai ujian kehidupan sangat berat menjadi salah satu kekuatannya untuk terus melangkah. Seiring berjalannya waktu, kini Umi Pipik perlahan tapi pasti bangkit dari keterpurukan dan kembali menata hidupnya bersama anak-anak tercinta. Pertanyaan dari anak-anak tuh ada, Umi nanti kita tinggal di mana? Nah, itu dia Saya Pasti kan bilang, anak-anak kecil kan iya. nanyanya polos-polos Iya. aja pasti kan. Umi nanti kita tinggal di mana? Tapi ternyata dengan semua kejadian, saya melihat anak-anak, bukan saya yang kuat, tapi justru saya melihat ada sosok yang kuat dari anak-anak saya. Saya belajar kuat karena melihat anak saya kuat. Sewaktu masih ada almarhum itu orangnya royal. Maksudnya sama anak-anak, anak minta ini, hayu, anak minta ini dibelikan gitu. Karena ya dia punya prinsip, ya udah selama masih di dunia udah nikmatin aja. Walaupun mungkin akhirnya begitu kita tahu, oh ternyata takut ini yang ditakutin. Kalau seandainya keadaan itu berubah, terus anak kita sudah terbiasa dengan kehidupan itu kan itu yang membahayakan. Tapi ternyata dengan keadaan yang berubah sama sekali, anak-anak saya di usia mereka yang masih kecil-kecil, mereka menghadapi ujian yang luar biasa. Di umur mereka melihat sendiri keadaan ayahnya meninggal. Gak lama kakek tercintanya, ayah saya yang deket banget dengan cucu-cucunya itu, anak-anak saya itu deket banget dengan kakek saya. Bahkan saat meninggal saja mereka yang menguatkan saya. Anak-anak saya nguatin, sabar ya Umi, sabar ya. Bahkan mereka tidur di samping jenazah ayah saya. Terus belum lagi kebakaran, mereka terkepung di api. Jadi saya berpikir mereka itu Justru akhirnya sumber menjadi kekuatan, ya. kuat gitu. Rasa bahagianya orang tua itu saat melihat anak-anaknya sehat, anaknya sukses dunia akhirat, ya anaknya taat sama Allah, itu lebih bahagia lagi gitu. Di dunia mah nggak sebanding dengan ketaatan. Tinggal doainya kan yang baik-baik ya. Nah, doainya anak-anak tuh dapat rezeki yang berkah, ya apa yang dia cita-citakan terwujudkan gitu. Dia bisa menyenangkan hati semua orang gitu. Itu harapan orang tua. Meninggalkan curahan hati Umi Pipik, selanjutnya simak bahagianya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat memperlihatkan rumah baru mereka yang sebentar lagi rampung. Tak hanya sekedar mewah, namun juga unik serta dilengkapi berbagai fasilitas. Seperti apa potret rumah baru keduanya?